Qala al-muallif rahimahullahu taala, cabangan masalah tentang mandi wajib. Far'un yusannu li junubin, disunnahkan bagi orang yang junub. Junub sebabnya itu dua, keluar mani atau hubungan badan. Nah, nanti sebagian kitab menambahkan melahirkan. Itulah sebab junub. Disunnahkan bagi orang yang junub, wa haidin, dan juga disunnahkan bagi orang haid, wan nufasa, dan bagi wanita yang nifas, ba'da inqita'i damihim, setelah putus darah keduanya, darah orang haid dan darah orang nifas. Jadi orang junub sama orang haid dan orang nifas yang udah berhenti darahnya disunnahkan apa? Ghuslu farjin, membasuh kemaluan, wa wudu'un, dan berwudu. Nah, untuk apa? Li naumin wa aklin wa syurbin, ketika hendak tidur, ketika hendak makan, dan ketika hendak minum. Misal, mohon maaf, malam baru melakukan hubungan, kumpul sama pasangan, jima, junub lah suami dan istri ini. Mohon maaf, kalau bisa jangan langsung tidur. Makruh tuh langsung tidur. Nah, kenapa orang yang junub, kalau dia tidak wudhu, itu akan dijauhi oleh malaikat rahmat. Kalau malaikat jauh, yang dekat apa? Setan. Udah begitu hukumnya tuh. Jadi jangan tidur dalam keadaan tanpa wudhu. Berwudhu dululah. Barulah tidur. Sanggup mandi wajib, silahkan mandi wajib. Tapi nanti dimakruhkan. Mandi itu di saat tengah hari sama di saat malam hari. Makruh. Nanti kalau udah lewat tengah malam, baru boleh kalau mau mandi sebelum subuh atau apa tuh boleh. Tapi kalau masih atamah itu dari maghrib sampai tengah malam lah. Itu tak bagus mandi sebenarnya. Nah, tak bagus mandi. Atau orang sekarang apa, paru-paru basah, sakit tulang segala macam lah. Kalau dia melaksanakan itu sudah segera waktu itu. Kalau seandainya dia melaksanakan waktu itu ya bagus. Kalau seandainya lagi junub ya, bagus. Tapi kalau seandainya tidak, ya jangan. Nah, kurang bagus. Kecuali malam Ramadan. Kalau malam Ramadan bagus, supaya kuat qiyamul lail. Nah, itu tadi, jadi entah pulang malam kerja jam 9, itu siram-siram saja, tak usah mandi lagi, karena nanti di situ agak dipandang kurang bagus. Sama tengah hari, pas matahari di tengah langit, di situ mandi, itu juga kurang bagus. Nah, Allah alam alasannya kenapa. Mungkin yang paham medis tahulah. Nah, jadi misalnya gini, dia udah makan, karena berwudu, makan. Pokoknya untuk minum batal. Apa dia anjur berwudu untuk minum itu lagi? Oh tidak, kalau itu yang penting sudah berwudu. Nah, jadi sebelum tidur kalau bisa wudu dulu. Begitu juga sebelum makan, begitu juga sebelum minum. Tapi nanti sebagian kitab, bahkan di dalam kitab I'anatul Talibinnya di sini dikatakan, kalau tidak bisa wudu, minimal dengan membasuh kemaluan saja itu sudah memadai, hilang kemakruhannya. Minimal dengan membasuh kemaluan saja. Nah, itu tadi. Jangan biarkan aja gitu ya. Iya, nah. Jadi paling tidak dibasuh kemaluannya, atau kalau bisa wudhu, berwudhu lah. Nah, Rasulullah SAW pernah diucapkan salam kepada beliau ketika beliau sedang junub. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak langsung dijawab sama Rasulullah. Rasulullah mau wudhu, ternyata nggak ada air. Maka Rasulullah tayamum dulu. Baru setelah tayamum, Rasulullah jawab salam tadi. Rasulullah kurang merasa enak hati menyebut nama Allah dalam keadaan junub. Nah, tayamum dulu Rasulullah. Nah, ini jadi kalaupun tak ada air, dianjurkan tayamum lah. Nah, wa yukrahu, dan dimakruhkan fi'lu syai'in min dzalika, melakukan sesuatu daripada yang tadi itu. Nah, tidur, makan,
minum. Nah, bahkan di sini dikatakan, nah, jima yang kedua, nah, berzikir ataupun yang lainnya lah. Nah, tanpa wudhu bagi orang junub dan orang haid dan orang nifas yang sudah berhenti darahnya. Itu tadi. Kemudian yang berikutnya yang sering ditanyakan oleh orang-orang, apa hukum potong kuku, apa hukum potong rambut ketika sedang berhadas besar? Kan itu sering ditanyakan orang. Apa hukumnya? Di sini dikatakan wayam bagi. Nah, yang bagi itu dan hendaknya, tak sampai haram. Dan hendaknya alla yuzilu qablal ghusli sya'ran au zufran. Dan hendaknya bahwa jangan dia hilangkan sebelum mandi itu rambut ataupun kuku. Nah, jadi kalau bisa ketika junub, ketika berhadas besar, sebelum mandi wajib jangan hilangkan rambut, jangan hilangkan kuku. Apa hukumnya? Makruh. Hukumnya makruh. Ada yang mengharamkan, ada. Pendapat yang mengharamkan ada. Nah, kalau seandainya dia hilangkan, dia wajib kumpulkan lagi, kemudian dimandikan lagi. Ada pendapat yang seperti itu, tapi di kita yang muktamadnya makruh saja. Kalau dia mau kumpulin terus dia ikut mandikan, sunnah, tidak sampai wajib. Nah, tidak 2 kali niat, Ustaz. tak usah 2 kali niat. Karena itu bagian dari tubuhnya, memadai niat ketika mandi wajib. Nah, jadi jangan dihilangkan rambut dan kuku. Wakada daman, dan begitu juga darah. Jangan berbekam, jangan berpatik. Nah, jangan berbekam. Patik itu patik yang di toko mancur darahnya tuh, pengobatan model begitu, nggak pakai sedot. Kalau bekam tuh ditusuk-tusuk, habis itu sedot. Kalau patik itu diurut-urut, habis itu ditusuk, cur, mancur darahnya. Ah, itu kalau bisa jangan dilakukan ketika sedang junub. Nah, kenapa? Karena itu juga kurang bagus. Li'anna dalika, karena perkara-perkara yang demikian itu, rambutnya, kukunya, jenggotnya, kumisnya, pokoknya segala anggota tubuhnya, yaridu fil akhirati junuban, akan datang kembali di akhirat dalam keadaan junub. Nah, minta tuntut dia dimandikan. Nah, kau lepaskan aku ketika aku berhadas besar. Nah, sekarang tolong mandikan aku. Gimana mandinya? Tak ada air sana. Nah, jadi masalah. Tapi tak sampai haram. Nah, paling bikin repot sajalah nanti. Dituntut tadi. Yuroddu. Oh, boleh juga kalau yuroddu dikembalikan. Kalau yaridu datang. Nah, kalau yuroddu dikembalikan. Nah, jadi ini yang dikatakan. Nah, jadi di situ sebagai taubih walaum yaumal qiyamah li fa'ili dalika, itu hanya sebagai hinaan, bentuk buruknya perbuatan yang dilakukan oleh yang melakukan itu di dunia. Nah, berikutnya qauluhu, kemudian wajaza takasyufun, ini sudah beda pembahasan. Tadi itu udah paham ya. Jadi jangan dihilangkan anggota-anggotanya. Kalau ditanya nggak sampai haram, jangan dikatakan berdosa, jangan dikatakan haram. Karena dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat itu hanya makruh saja. Jadi sekarang jelas kalau ditanya, Bu, kalau kita lagi haid, kalau kita lagi hadas besar boleh potong rambut? Jawabannya udah tahu, Bu ya. Makruh. Nah, berdosa kalau aku potong rambut? Tidak. Tapi nanti kok repot di akhirat, malu nanti. Nah, gitu aja lah. Nah, tak sampai haram, makruh. Ada yang bilang gini, Ustaz, asalkan berjalan dia belum berduduk menuntut bumi itu katanya. Bukan buminya, anggota tubuhnya, karena tak ada hubungan sama bumi. Nah, ayat. Kemudian pembahasan berikutnya, wajaza takasyufun lahu ailil ghusli, dan boleh menyingkap aurat untuk mandi.
ketika mandi wajib kita boleh membuka aurat. Telanjang. Iya. Nah, dalam arti karena ada hajat. Walaupun yang bagusnya tidaklah sampai bulat-bulat begitu. Nah, tapi kalau seandainya dia lakukan itu, di sini dikatakan jaza, boleh. Nah, fi khalwatin. Nah, kalau mandinya sendirian. Nah, kalau mandinya sendirian. Jangan pula di pemandian umum kolam renang begitu ya, tak boleh lah. Nah, air. Bubar orang kalau dia seperti itu. Nah, au bihadrati mayyajuzu nazaruhu, atau dia mandi tidak sendirian tapi di hadapan orang yang boleh memandang kepada auratnya. Siapa misalnya? Kazaujatin wa amatin. Misalnya istrinya atau budak perempuannya. Nah, udah nak pergi, istri nyuci pula di situ. Mandi saja di situ. Nah, kalau begitu tak masalah, tak berdosa. Kenapa? Karena istri boleh memandang kepada auratnya. Wasatru afdolu, tapi menutup itu tetap lebih afdol. Ingat, ini kalau ada hajat, walaupun adenal hajah, walaupun hajat paling bawah, paling ringan. Hukum asalnya laki-laki itu auratnya 4. Laki-laki itu auratnya 4. Pertama, seluruh tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu aurat. Kapan itu? Di hadapan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi bukan maksudnya laki-laki itu wajib tutup semuanya. Bercadar juga laki-laki jadinya. Maksudnya perempuan kalau sudah melihat laki-laki tergerak syahwatnya disuruh tundukkan pandangan. Sama seperti laki ketika melihat perempuan itu tundukkan pandangan. Perempuan juga ketika melihat laki, jangan ketika melihat laki-laki gagah, alis tebal, hidung mancung, muka kayak orang Arab, akhirnya dilihati saja. Tak boleh, tundukkan pandangan. Nah, jadi tadi kalau pakai tangan pendek ya nggak masalah. Bahkan nanti kalau seandainya haji itu kelihatan lagi pun dadanya kan seperti itu. Tapi maknanya harus saling tundukkan pandangan ketika bertemu dengan lawan jenis tadi. Karena ayatnya bukan yaghuddu li absarihim saja, tapi ayyaghdudna li absarihinna juga. Katakan kepada para wanita yang beriman untuk tundukkan pandangannya. Itu aurat pertama. Karena kalau kita harus tutup semua ya payah. Tak mungkin itu diamalkan. Nah, berikutnya yang kedua, auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Itu aurat kedua laki-laki. Antara pusar sampai lutut. Kapan itu? Ini pada beberapa keadaan. Pertama, ketika di dalam sholat, antara pusar sampai lutut wajib ditutup. Kedua, ketika di hadapan laki sama laki, walaupun laki sama laki, antara pusar sampai lutut harus ditutup. Tak boleh dibuka. Jadi main bola pakai celana panjang. Kalau celananya pendek, kaos kakinya yang diangkat sampai atas. Pokoknya jangan terlihat. Yang ketiga, di hadapan wanita yang mahramnya. Jangan mentang-mentang anak gadis tuh anak kandung kita pakai celana pendek, nampak paha. Kita pakai sarung turun, nampak pusar. Tetap tak boleh. Ini 3 keadaan laki-laki auratnya antara pusar sampai lutut. Nah, itu yang kedua, batasan aurat laki-laki. Ini kadang-kadang ayah-ayah sering. Nah, kayak celana pendek, tak berbaju di rumah, minimal besinglet aja lah. Nah, orang gemuk ya Ustaz, di belakang itu. Maka pakai singlet yang agak besar, pakai kaos lah. Nah, jangan sampai walaupun di hadapan anak kandung, tapi dia perempuan, bahkan anak laki-laki pun tak boleh tuh melihat itu. Pokoknya di rumah tetaplah. Nah, kecuali pas berdua saja sama istri. Kemudian yang ketiga, batasan auratnya adalah sau'ataihi. 2 kemaluannya, kemaluan depan dan belakang. Ini wajib ditutup. Kapan? Indal khulwah, ketika sendirian dan tidak ada hajat untuk membukanya. Jadi jangan mohon maaf di kamar tak ada hajat, bukanya semua, nggak boleh.
haram, depan belakang tetap ditutup. Tapi kalau nanti ada hajat boleh dibuka, semisal mandi, semisal panasnya luar biasa. Tapi sepanas luar biasa pun tak pula sampai dibuka sampai situ. Paling pakai celana pendek aja lah. Panas-panas tanggung, Ustaz. Tak boleh panas sekali pun kayaknya kalau seandainya panas sekali tak sampai membuka itu semua, paling celana pendek aja lah. Nah, yang terakhir tidak ada batasan aurat. Artinya boleh buka semua, yaitu di hadapan orang yang boleh memandang, di hadapan istri ataupun di hadapan budak perempuannya. Nah, inilah 4 batasan aurat laki-laki beserta keadaannya. Udah ingatlah tuh, kapan boleh buka sini, kapan boleh buka sini. Nah, kalau nengok lagi begini itu tidak makruh, Ustaz? Makruh, tapi tak sampai berdosa. Nah, walaupun seandainya dilihat itu kurang bagus, karena kata Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, ma ra'aitu minhu wa ma ra'a minni. Aku tak pernah melihat darinya dan dia tak pernah melihat dariku. Nah, itu tadi. Nah, jadi itu batasan 4 batasan aurat laki-laki. Seluruh tubuh, pusar sampai lutut, 2 kemaluan depan dan belakang, sama tidak ada batasan. Tapi biarpun begitu, wasatru afdal. Menutup itu lebih afdal. Nah, situ barisnya satru atau sitru? Satru. Satru. Nah, ya. Karena di sini sitru. Ingat saya satru. Nah, satru sebenarnya biasanya. Nah, jadi itulah batasan aurat laki-laki. Kalau perempuan 5 dia batasannya. Sesuai dengan keadaan 5. Pertama seluruh tubuhnya. Itu sama kayak tadi. Kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu pertama, seluruh tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki. Artinya bukan harus dibungkusnya semua. Kita laki-laki kalau melihat seperti itu dan tak ada hajat lah bahasanya, segera palingkan. Nah, yang kedua, seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Kapan itu? Ini pada 2 keadaan. Pertama pada saat sholat. Kedua pada saat dipandang oleh laki-laki yang nak menikahinya. Nah, itu boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Nah, ini batasan kedua. Ketiga, yakni mana-mana yang biasa tampak pada saat bekerja, itu boleh terbuka. Artinya indal mihnah, ketika dia melakukan pekerjaan, misal kepala, tangan sampai siku, kaki sampai betis, nah, leher. Nah, itu di hadapan siapa? Di hadapan perempuan kafir. Di hadapan perempuan kafir. Misal dia kerja, mohon maaf, kerja sama orang Cina, nyuci di sana. Nah, di hadapan majikannya yang perempuan kafir itu, nah, itu dia boleh buka jilbab, boleh buka tangan sampai siku, boleh kelihatan mata kaki ke betisnya, karena itu memang biasa yang terlihat saat kerja. Tapi di hadapan majikan perempuannya. Kalau di hadapan majikan laki-lakinya, tetap nggak boleh. Nah, itu tadi. Nah, kemudian itu udah berapa tuh? 3. Yang keempat, antara pusar sampai lutut itu harus tetap ditutup, lainnya boleh dibuka. Kapan itu? Nah, ini pada beberapa keadaan. Pertama, ketika di hadapan perempuan dengan perempuan sama-sama muslimah, antara pusar sampai lutut tak boleh kelihatan, lain dari itu boleh. Kedua, ketika dia sedang di hadapan laki-laki yang mahramnya, depan ayah, depan abang, depan anak laki-laki, itu wajib ditutup antara pusar sampai lutut. Jangan nampak lutut, jangan nampak paha di depan anak lajangnya, Bu, nggak boleh. Mohon maaf, kalau menyusui mungkin itu masih tak masalah, karena itu sudah di atas pusar. Nah, kalau di hadapan mahram ya, jangan pula di bus, di angkot. Nah, itu tadi. Kadang ya Allah, macam tak ada lagi malunya. Nah,
Kita yang duduk di sebelahnya yang kebingungan jadi. Nah, itu tadi. Jadi kalau seandainya di hadapan laki-laki yang mahramnya antara pusar sampai lutut itu wajib untuk ditutup. Nah, hadapan ayah, hadapan abang, adik. Nah, kemudian ketika dia sedang sendirian, kalau lagi tidur sendirian, perempuan tetap wajib tutup antara pusar sampai lutut, pakai celana ponggol, jangan pakai celana pendek kali. Kecuali kalau sudah naik saat tidur, udah tak sadar, ya itu udah mau gimana lagi. Tapi ketika hendak tidurnya harus pastikan seperti itu. Jangan nampak pahanya. Kecuali tadi kalau ada hajat. Ketika mandi, atau membersihkan, nyapu. Bahkan nanti dikatakan adenal hajat, hajat yang paling rendah pun membolehkan orang buka aurat semuanya. Karena takut kena debu, kena najis ketika menyapu, dia boleh nyapu, mohon maaf, dalam keadaan uryanan, telanjang. Nah, kemudian yang terakhir adalah tidak ada batas aurat bagi perempuan, yaitu di hadapan suaminya. Nah, inilah kalau laki-laki 4 macam batasan auratnya, kalau perempuan 5 macam. Diingat keadaannya masing-masing tadi itu. Nah, kalau perempuan dah tertutup dah, ini kan sama laki-laki yang aja Nabi itu pakaian itu tutup, coba macam pakai celana, pakai jilbab, pakai sepatu, cuma celana botisnya itu kotak, nampaklah botisnya itu. Celana wajib, jangan celana jin. Jadi kalau untuk menutup aurat di luar sholat, di hadapan laki-laki ketika hendak keluar, tak boleh sampai nampak lekuk-lekuk tubuh. Nah, jadi kalau celana ketat tuh nggak boleh. Nampak bentuk betisnya juga nggak boleh. Nah, kalau mau pakai celana goyang, celana keper, celana apalah namanya saya tak tahu. Nah, seperti itu. Tapi begini ya, diingat bagi para laki-laki, ketika perempuan, bahkan kalau perempuan itu sudah pakai cadar sekalipun, bukan berarti boleh ditengokin terus. Nggak boleh. Ada perempuan udah pakai jilbab besar. Nah, tak nampak lekuk tubuhnya, pakai baju longgar, pakai cadar lagi. Nampak cuma sebaris matanya saja. Dia lewat depan kita tengokin begitu aja. Nggak boleh juga tuh. Loh, dia kan udah tutup auratnya. Nah, bahkan seandainya semuanya tertutup sekalipun tetap tak boleh. Nah, kenapa? Karena itu menimbulkan fitnah. Tetap dipalingkan. Nah, itu tadi. Nah, bagi perempuan juga jangan disalahgunakan cadar nih. Dulu waktu belum bercadar, tak pernah nunjukkan foto di Facebook. Memang tak bagus mukanya. Iya. Tapi pas dia pakai cadar, yang kelihatan matanya aja, jadi nampak cantiknya. Iya. Orang memang matanya yang cantik. Lainnya tak cantik. Nah, akhirnya begitu pakai cadar, rajin pula posting foto di Facebook. Pakai cadar tuh supaya tidak terlihat, bukan makin terlihat. Kadang ada orang pakai cadar malah makin sering terlihat, tuh salah konsep cadarnya tuh. Nah, ingat tujuan cadar tuh apa? Tujuan daripada cadar tuh menutupi wajah yang kadang mungkin menimbulkan fitnah. Ada pernah jamaah saya, anak gadis tanya, Ustadz, saya mau pakai cadar, dilarang sama orang tua saya, tak boleh, cemana lah saya bilang, kalau tak boleh pakai cadar, pakai masker, karena sama tujuannya. Lalu apa kata perempuan tuh? Tak cantik loh Ustadz kalau pakai masker. Oh, berarti kok mau cantik? Pikir mau tak terlihat, rupanya mau cantik pula. Karena kalau pakai masker sama tuh. Saya bilang kalau pakai masker dijamin orang tuamu ngasih. Nah, bahkan sekarang disuruh pakai masker, saya bilang. Nah, rupanya alasannya beda. Oh, kalau pakai masker tak cantik. Oh, saya kira mau nutupi muka. Rupanya kalau mau cantik. Kalau mau cantik berdandan lah, saya bilang. Nah, jadi kadang beda niatannya. Mencari fitnah dari laki-laki yang bercadar. Tidak untuk dia, tapi kan menjaga dosa dari pandangan yang lain. Kalau itu ya bagus. Kalau yang seperti itu boleh. Pakai cadar itu tak masalah. Tapi tadi jangan sampai setelah pakai cadar jadi sering nampak malahan. Itu tadi tujuan konsep cadar itu mengurangi kecantikan supaya tidak menjadi fitnah.
Kalau wajahnya terlalu parah nanti kok terbuka, Ustaz, nanti takut orang, tidak wajib tutup. Tidak, kalau itu tak wajib tutup. Cuma bagus kalau seandainya ditutup. Nah, ada ulama yang wajahnya dirubah jadi keledai. Itu kan kisah sering kita dengar. Gara-gara menyepelekan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, nah jangan kalian sujud sebelum imam kalian itu sujud. Apa kalian mau wajah kalian nanti dirubah jadi keledai? Kata ulama nih, mana pula dirubah jadi keledai. Sepele sama hadis Rasul. Sengaja dibuatnya. Dia sujud sebelum imamnya. Langsung. Nah, khusifa. Langsung di khasaf. Dirubah jadi keledai. Kemanapun dia pakai topi besar, kemudian ada kainnya begitu. Ngajar dimanapun seperti itu. Nah, itu ya bagus. Itu kenapa? Karena nimbulkan fitnah. Fitnah yang berbeda, bukan fitnah syahwat. Nah, jadi yang seperti itu ya boleh juga. Kalau seandainya memang khawatir wajahnya terlihat menimbulkan fitnah. Nah, jadi ingat, sekarang ini konsep cadar harus tahu. Nah, pakai masker aja lah, sama aja niatnya. Nah, cuma kata orang tak cantik, ya udahlah, kalau mau cantik-cantikan beda cerita. Nah, khair. Berikutnya, wa haruma in kana samma may yahrumu nazaruhu ilaiha. Dan haram dia buka auratnya kalau di sana ada orang yang haram memandang kepada auratnya. Nggak boleh di pemandian-pemandian umum, nggak boleh. Nah, memang inilah yang jadi dilema selalu saya katakan. Anak nak minta ke kolam renang saja. Nah, kolam renang banyak orang buka aurat. Tapi anak-anak ini tak diapakan di rumah, tak bisa bikin kolam renang sendiri. Padahal mandi ada togap-togap di rumah. Iya. Tapi tak mau dia, mau yang ada perosotannya juga. Tapi itulah tempat tuh. Nah, ya nyiasatinya paling ya mau tak mau lah. Datang pagi. Saya pernah ada kolam renang dekat rumah saya jam 7 udah ke situ. Nah, jam 7 baru buka, saya masuk. Tak ada orang, nah itu baru. Dingin betul. Gitu. Tapi begitu mulai rame orang, wah pulang lah kami. Nah, tapi itu tak bisa pula selalu begitu. Banyak-banyak istighfar lah. Iya. Nah, anak tak dituruti kasihan, tapi kalau seandainya begitu kita akhirnya memandangi aurat orang. Nah, kecuali masuk situ tutup aurat semua. Nah, baru aman, tapi tak ada pula yang begitu. Kama haruma fil khulwati bila hajatin, sebagaimana haram membuka aurat pada saat kesendirian tanpa ada hajat. Maksudnya aurat besar tadi ya. Nah, kalau ketika sendirian tanpa ada hajat. Nah. Nah. Wahalla ya, di sini ya. Wahalla sebenarnya huruf kha. Wahalla fiha, dan halal padanya pada saat sendirian li adna gharadin, untuk seminimal-minimal tujuan. Nah, boleh buka aurat saat sendirian, dibuka semua sampai ke tujuan yang paling rendah sekalipun. Nah, contohnya apa tadi? Contohnya itu tadilah ketika hendak menyapu. Nah, mau menyapu takut bajunya kotor, mau menyapu takut bajunya kena najis, akhirnya dia buka semua tuh boleh. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang nanti pembahasannya. Nah, aurat ini diantara hal yang paling banyak membuat perempuan masuk neraka. Ada 3 perkara yang paling banyak membuat perempuan itu masuk neraka. Pertama lisannya, kedua auratnya, ketiga suaminya. Lisannya payah dijaga dari gibah, auratnya payah dia tutup, terakhir suaminya payah dia taati. Kata Rasulullah SAW, aku melihat ke neraka dan kebanyakan penghuninya wanita. Aku lihat ke surga, ternyata paling banyak penghuninya orang fakir miskin. Nah, jadi itu tadi. Jadi supaya imbang, para wanita ini hendaknya miskin-miskin saja. Nah, dalam arti jangan sampai kemewahannya membawa dia ingin keluar rumah. Kemarin baru kami baca hadis, kata Rasulullah, tanggalkan perhiasan dari para wanita kalian,
maka mereka akan melazimi atau akan menetap di rumahnya. Maknanya hati-hati ketika dia diberi perhiasan, dia justru semakin ingin keluar rumah. Mending tak usah dikasih perhiasan. Nah, ataupun tadi kalau sekarang orangnya dalam rumah, fotonya berkeliaran keluar semua dari Facebook, Instagram segala macam. Sekarang ini bahaya. Mohon maaf ibu-ibu, kakak-kakak, anak gadis, jangan terlalu suka pamer-pamer foto-foto di Facebook segala macam. Kurang bagus. Nah, wanita yang bagus itu wanita yang memang menjaga diri dan kehormatannya. Dan laki-laki yang baik, nah ini kadang laki-laki pula suami juga yang kurang pas. Senang dia istrinya berdandan, kemudian dia pamer-pamerkan di hadapan kawan-kawannya, itu tak baik. Itu namanya suami dayus. Itu yang tak akan Allah pedulikan di akhirat. Nah, justru jadi suami itu khawatir kalau istrinya jadi pusat perhatian. Nah, jangan pernah dengan sengaja kok dandan lah biar cantik sih kita. Aku mau jumpa kawan-kawanku ini, jangan begitu. Nah, khawatir kita kalau istri kita jadi pusat perhatian orang. Nah, memang fitrahnya perempuan tuh suka berdandan, suka cantik, tapi yang memang harus dikendalikan pelan-pelan. Tak pula bisa langsung lah, tapi pelan-pelan. Udahlah, itu yang merah-merah di pipi kanan kiri itu tak usah lah pakai lagi. Udah, malu aku. Nah, pelan-pelan nanti. Itu alis sudahlah, biar bulu yang dikasih Allah itu saja. Tak usah ditambah-tambah pensil-pensil begini begitu segala macam. Nah, itu bulu matamu udah cantik, tak usah kok tambah-tambah lagi pakai bulu mata buatan itu. Pelan-pelan lah, sampai akhirnya ada lipstik pakai saja yang warna bibir. Nah, pakai warna bibir, tak usah merah, betul kita, pelan-pelan, bertahap. Hitam sampean, ya Allah. Itu tadi. Make up untuk keluar rumah seorang istri. Kalau dikatakan yang sifatnya menjaga dari hal yang memudaratkan, saya izinkan istri saya pakai krim. Kenapa? Katanya kalau kena matahari rusak kulitnya. Kalau itu tujuannya adalah untuk perawatan, bukan perhiasan. Tapi yang namanya perempuan itu memang harus bolak-balik diingatkan. Nah, kadang nengok-nengok ke itu, oh ini cantik nih begini, dia coba, dia keluar. Nah, maka yang seperti ini dia hati-hati. Melenturkan gigi. Melenturkan. Pakai kawat. Oh, kalau itu boleh aja kalau tujuannya medis. Tapi kalau tak ada lah penyakit, tak ada dia mau pakai sendiri itu tak boleh. Tapi kalau seandainya dia berantakan giginya, payah dia mengunyah, agak tergigit-gigit kadang lidah dan bibirnya, maka yang seperti itu boleh kalau alasannya medis. Nah, atau memang mohon maaf memang bukan medis, cuma memang agak luar biasa buruk lah giginya. Artinya kalau dia senyum orang takut lah gitu. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu boleh dipakai lah kawat gigi tadi itu. Nah, itu tak bisa itu pun Ustaz. Lewat tali. Jadi kalau seandainya ada laki-laki yang sepertinya kurang bagus. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib adalah contoh suami yang paling bagus sikap cemburunya kepada istrinya. Pernah pada suatu saat Sayyidatuna Fatimah itu masak di dapur. Sayyiduna Ali ada tamunya. Sayyidatuna Fatimah istri beliau masak di dapur pakai lampu, pakai lilin atau lampu lah. Akhirnya bayangan Sayyidatuna Fatimah tembus ke ruang tamu sampean berdiri. Bayangan yang kelihatan. Maka kata Sayyiduna Ali, suami beliau, matikan lampunya, kelihatan bayangan Fatimah sama tamu. Bayangan saja tak ridho, ini kelihatan sama tamunya. Begitulah luar biasanya. Nah, kita tak bisa begitu, minimal ya dikurang-kurangilah, istri diingatkan tadi. Nah, itu tadi. Jadi maka sampai begitunya lah. Nah, bahkan sampai ada kisah di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ketika Sayyidatuna Fatimah itu bersiwak dengan kayu siwak, Sayyiduna Ali menggubah syair yang kurang lebih artinya, wahai kayu siwak, aku cemburu kepadamu. Karena menyentuh mulut Sayyidatuna
Fatimah. Pokoknya itu isinya bahwa bagaimana Sayyidina Ali cemburu dengan kayu siwak tadi itu. Sampai begitu. Jadi suami pencemburu itu bagus. Nah, jangan pula tak ada cemburunya. Istri bercakap-cakap di telepon sama laki-laki lama, betul gitu. Nah, namanya kawan kerja. Tak begitu. Nah, jadi bagi perempuan yang di luar, hati-hati. Jangan sampai mengkhianati suami. Nah, begitu juga suami harus punya rasa ghirah, cemburu kepada anak gadis dan istrinya supaya tidak menjadi laki-laki yang dayus. Nanti wasaniha ini akan datang insyaallah.